Pembacaan dari surat Rasul Petrus yang pertama, bab 3 ayat 8-12. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup dalam kasih dan damai. Di muka bumi ini tidak ada orang yang tidak membutuhkan kasih sayang dalam hidupnya. Selain itu, orang pun juga membutuhkan damai dalam hidupnya. Kasih dan damai merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Semua orang berusaha untuk memperoleh kasih dan damai dalam kehidupannya, dan kita juga memerlukan prinsip atau cara hidup dalam kasih untuk dapat bertahan dan mempertahankan keberadaan sesama kita, khususnya dalam lingkungan seiman. Tetapi jika kita mengamati, masih banyak yang belum selaras atau seias kata dan malah menimbulkan perpecahan atas dasar perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya dan perbedaan pendapat yang pasti. Kepentingan diri sendiri atau orang sebut egoisme, kesombongan dan saling memburuk-burukkan orang lain merupakan hal-hal yang dapat merusak persatuan. Oleh karena itu, pesan Petrus menyapa kita untuk saling mengasihi dan mengupayakan kesatuan itu. Dalam 1 Petrus bab 3 ayat 8-12 berbicara mengenai kasih dan damai sebagai buah-buah roh. Kita memang harus tegas bersikap dalam menjalankan hidup sesuai firman Tuhan untuk selalu berbuat baik dan benar di mata Tuhan. Tegas dalam artian hidup sesuai firman Tuhan, tetapi juga kita dituntut untuk bisa menjadi terang dunia, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan tetap rendah hati. Tuhan mengharapkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lain atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, hendaklah kita bisa memberkati mereka, mendoakan mereka, sebagaimana dikatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kita sebagai anak-anak Allah harus mempunyai prinsip yang tetap untuk mengikuti firman Tuhan, sekaligus juga kita harus tetap bisa mengampuni orang lain. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, bagaimana sih hidup dalam kasih dan damai? Dalam perikop 1 Petrus bab 3 ayat 8-12 dijelaskan ada beberapa cara hidup dalam kasih dan damai. Yang pertama, menjaga persatuan dalam komunitas. Dalam suratnya Rasul Petrus menulis, dan akhirnya, hendaklah kamu semua seias sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dari sini kita dapat memetik menjaga kesatuan dalam komunitas merupakan kunci pertama untuk hidup dalam kasih dan damai, dengan cara seias kata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan rendah hati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Yang kedua, meminimalkan hal-hal yang dapat merusak komunitas cara hidup dalam kasih dan damai ialah dengan berusaha untuk meminimalkan hal-hal yang dapat merusak komunitas. Rasul Petrus menulis demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Diambil dari 1 Petrus bab 3 ayat 10-11. Hal yang sering Tuhan ingatkan kepada kita untuk menjaga lidah terhadap yang jahat, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan mencari dan berusaha mendapatkan perdamaian. Karakter, karunia, dan talenta yang berbeda, kesatuan tujuan, bukan kesatuan kepribadian. Anda bisa memiliki kesatuan tanpa keseragaman. Apakah Allah ingin agar kita sama menjadi sama? Tentu tidak. Apakah Allah ingin kita bersatu? Ya. 1 Korintus bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang ketiga, ada pengawasan dari Tuhan. Rahasia untuk hidup dalam kasih dan damai ialah dengan selalu mengingat bahwa ada pengawasan dari Tuhan atas kehidupan kita. Dengan mengingat hal itu, maka akan mencegah kita dari melakukan hal-hal yang bisa membuat kasih dan damai hilang dari kehidupan kita. Rasul Petrus menulis demikian. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Diambil dari 1 Petrus bab 3 ayat 12. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, kita menemukan bahwa seluruh aspek atau totalitas hidup kita ada di dalam pengawasan dan perhatian Tuhan setiap saat terhadap kita anak-anaknya. Doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Secara negatif, Tuhan akan murka terhadap mereka yang berbuat jahat, karena tindakan demikian akan merusak kasih dan menghilangkan damai dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, karena ada maksudnya yang lebih baik bagi hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin.